Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Atabari. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang yang mengambil prodi S1 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi geometri ruang atau yang biasa dikenal dengan dimensi 3. Dan tentu juga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, ada materi geometri ruang. Ya, nama saya Muhammad Rifki Atabari dengan NIM 190311615265 offering B. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke kompetensi dasar dan indikator keberhasilan pada materi kali ini. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada mendeskripsikan jarak dalam ruang yang terdiri dari antar titik, titik ke garis, dan juga titik ke bidang. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menentukan jarak dalam ruang, yaitu dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk indikator keberhasilan, yang pertama ada dapat mendeskripsikan dari titik ke titik, kemudian dapat mendeskripsikan dari titik ke garis, dapat mendeskripsikan titik ke bidang, kemudian dapat menentukan jarak dari titik ke titik, dapat menentukan jarak dari titik ke garis, dan dapat menentukan jarak dari titik ke bidang. Ya, tapi sebelum kita masuk pada kompetensi dasar tadi, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu unsur-unsur yang ada pada geometri. Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, dan yang ketiga ada bidang. Sebenarnya ada juga ruang, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan karena sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke titik. Titik merupakan unsur yang tidak terdefinisi. Kenapa titik ini tidak terdefinisi? Karena di sini titik tidak memiliki pengertian. Maka dari itu, berdasarkan materi pada geometri, di sini titik tidak memiliki definisi. Dan biasanya titik disimbolkan dengan huruf dengan kapital. Saya contohkan seperti pada slideshow, itu ada sebuah titik yang bernama titik P. Kemudian ada garis. Di sini ada garis. Garis merupakan suatu himpunan dari titik-titik yang jumlahnya tak terbatas. Dan saya misalkan seperti pada gambar. Jadi pada gambar ini ada kumpulan dari titik-titik yang menyambung sehingga membentuk suatu garis. Oke. Kemudian ada ruas garis. Apa perbedaan garis dengan ruas garis? Untuk ruas garis di sini itu sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau pada garis bisa dilihat dia tidak dibatasi oleh titik. Ya, jadi ini akan terus memanjang ke sana. Ini juga akan terus memanjang ke sana. Sedangkan untuk ruas garis dia dibatasi oleh dua titik di ujung yang berbeda. Nah, jadi di sini saya misalkan ruas garis tersebut dibatasi oleh titik A dan titik B. Nah, jadi tidak memanjang sebanyak garis. Jadi dia hanya sebagian dari garis. Kemudian ada bidang. Kalau tadi garis itu merupakan himpunan dari titik-titik, untuk bidang itu merupakan himpunan dari ruas garis.
Nah, di sini saya berikan 3 contoh, ada jajar genjang, segitiga, dan juga persegi. Ya, jadi bisa dilihat di sini jajar genjang terlebih dahulu ya. Jajar genjang di sini ada 4 ruas garis ya. Dia terbentuk oleh 4 ruas garis di sini. Kemudian untuk segitiga ada 3 ruas garis yang membentuknya, dan untuk persegi ada 4 ruas garis yang membentuknya. Ya, jadi bisa dilihat sendiri untuk bidang dia terbentuk dari himpunan ruas garis. Oke. Kemudian kita masuk kepada kedudukan titik. Di sini ada 2, yaitu titik yang terletak pada garis dan titik yang terletak di luar garis. Kalau titik yang terletak pada garis, maka titik tersebut merupakan bagian dari garis itu, atau garis itu memiliki himpunan titik. Ya. Nah, seperti yang pada gambar, di sini ada titik A. Titik A di sini terletak pada garis tersebut, garis yang berada pada gambar. Sedangkan titik B, dia berada di luar garis tersebut. Ya, jadi bisa terlihat perbedaannya. Kalau terletak pada garis, maka titik tersebut terletak pada sepanjang garis ini. Kalau dia berada di luar garis, maka dia tidak terletak pada sepanjang garis ini. Kemudian kalau tadi yang titik pada garis, sekarang kedudukan titik pada bidang. Sama, ada 2, yaitu titik yang terletak pada bidang dan titik yang terletak di luar bidang. Jadi kita awali dulu dari yang titik terletak pada bidang. Jadi titik tersebut berada pada bidang itu. Bisa di dalam bidang ini, bisa juga terletak pada ruas garis ini. Ruas garis pada bidang tersebut. Jadi jika titik tersebut terletak pada ruas garis pada bidang tersebut, maka dia masih termasuk terletak pada bidang. Tapi beda halnya jika titik tersebut tidak berada pada bidang maupun ruas garis pada bidang tersebut. Maka itu bisa dikatakan titik yang berada di luar bidang. Oke. Kemudian jarak antar titik ke titik. Jarak antar dua titik itu merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Ya. Jadi bisa dilihat pada slideshow. Ada 2 titik, yaitu ada titik A dan titik B. Nah, untuk mengetahui jarak dari titik A ke titik B, maka kita hanya perlu menarik ruas garis dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A. Maka panjang ruas garis tersebut merupakan jarak dari titik ke titik atau dari titik A ke titik B tersebut. Kemudian jarak antar titik ke garis. Untuk jarak titik dan garis itu merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dengan garis. Saya beri contoh, ada garis B dan ada titik P. Maka jarak dari titik P ke garis B itu adalah jarak terdekatnya dari titik P ke garis B tersebut. Ya, saya kasih juga tanda bahwa dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, nanti akan saya jelaskan juga mengenai itu. Ya, jadi dengan menarik ruas garis dari titik P ke garis B yang membentuk sudut 90 derajat, maka itulah jarak dari titik P ke garis B. Dan saya beri simbol juga P aksen. Jadi jaraknya itu panjang ruas garis P aksen. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tapi sebelum itu saya akan mereview materi yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi GeoGebra atau aplikasi GeoGebra secara online. Ya, cukup mengetik GeoGebra online dan memilih GeoGebra klasik.
Oke, Oke, seperti ini tampilan pada GeoGebra tersebut. Dan di sini bisa dikatakan GeoGebra merupakan aplikasi yang cukup lengkap, mulai dari menghitung suatu fungsi hingga membentuk suatu, entah itu bangun datar maupun bangun ruang. Ya, dan di sini juga cukup banyak fitur yang digunakan. Ini mulai dari titik, garis, garis tegak lurus, poligon, dan seterusnya. Dan juga tidak hanya dua dimensi atau bangun datar, tapi juga terdapat tiga dimensi atau bangun ruang yang akan kita gunakan juga nanti. Oke, Oke, sebentar. Ya, nih. Saya mulai dari fitur yang pertama, ada titik. Ya, selain tadi yang saya sebutkan bahwa di sini fiturnya lengkap, itu juga penjelasan dari aplikasinya cukup jelas ya. Seperti saya berikan ini ada titik, maka dijelaskan pada bagian bawah ini harus instruksinya harus bagaimana. Saya ambil contoh, saya ingin membuat suatu titik, maka diberikan instruksi, klik pada tampilan grafik atau garis, fungsi atau kurva. Ya, jadi tinggal diklik di bagian grafik pada ini, pada GeoGebra-nya. Oke, saya ambil contoh, saya letakkan di sini. Ya, di sini udah terlihat jelas dia terbentuk titik A dan juga dijelaskan juga berada di koordinat berapa? Ya, koordinat negatif 7,1. Oke, sekarang saya ingin mengetahui atau saya ingin membentuk ruas garis terlebih dahulu. Ya, saya akan membentuk ruas garis. Bisa dilihat memilih dua titik. Jadi bisa dengan membuat dua titik terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita klik dua titik tersebut, atau bisa langsung kita buat sendiri tanpa kita buat titik sebelumnya seperti ini. Ya, itu dia. Nah, sudah terlihat jelas koordinatnya untuk titik A negatif 7,1, titik B negatif 4,1, titik C negatif 7, negatif 2, dan titik D negatif 5, negatif 2. Dan di sini juga sudah dijelaskan panjang ruas garis AB atau ruas garis F itu 3, dan panjang ruas garis G atau ruas garis dari titik C ke titik D itu 2. Tuh. Kemudian saya akan membuat suatu bangun datar. Ya, bisa dilihat, pilih semua titik sudut, kemudian klik lagi pada titik awal. Ya, sama seperti membuat ruas garis tadi, poligon juga sama. Ya, tinggal kita pilih titik-titiknya dan terbentuk bidang atau persegi panjang, ya, dan sudah tertera juga jaraknya seperti ini. Panjang dari ruas garis E itu 2, kemudian panjang ruas garis dari F1 3, ya, bisa dilihat panjang ruas garis G1 2 dan panjang ruas garis H itu 3. Ini juga bisa dilihat luas dari poligon EFGH itu 6, ya. Jadi kita bisa mudah mengetahui berapa luas bangun datar tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Kemudian untuk garis juga bisa dibuat. Ya, saya beri contoh seperti ini. Tapi perbedaannya dengan ruas garis, untuk garis tidak
terdeteksi atau tidak tercantum jaraknya. Kenapa? Karena panjangnya tidak terhingga. Tapi di sini dijelaskan persamaan dari garis tersebut. Ya, sebagai contoh ada garis I, yang di sini ada titik I dan titik J. Itu persamaannya itu 0,03x ditambah 5,89y sama dengan 16,43. Ya. Jadi itu tadi memudahkan teman-teman dalam mengetahui jarak maupun mengetahui luasnya maupun mengetahui persamaan dari suatu garis. Oke, kita kembali lagi ke penjelasan tadi. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Diberikan suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 18 cm dan dibuat diagonal bidang AC. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa jarak titik H ke ruas garis AC. Oke, sebelumnya kita ke sini terlebih dahulu. Ya, sama, perhatikan gambarnya, ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Yang ditanyakan jarak dari titik H ke ruas garis AC. Oke, untuk pembahasannya, garis HH aksen, seperti yang dijelaskan pada slideshow tadi, ini jarak dari titik ke garis, itu jarak terdekatnya adalah ketika membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, garis HH aksen di sini terbentuk ruas garis HH aksen. Ya, itu ruas garis yang tegak lurus yang menghubungkan titik H dengan ruas garis AC. Nah, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu diagonal bidang DB, di mana DH aksen itu setengah dari jarak DB, panjang ruas garis DB. Sedangkan panjang ruas garis DB 18 akar 2. Dari mana 18 akar 2 ini? Dari teorema Pythagoras. Karena ini merupakan bangun ruang kubus, maka bisa dikatakan semua sisinya itu sama panjang dan bentuk sudut 90 derajat di tiap titik sudutnya. Maka untuk dibayangkan untuk segitiga DAB, ya, segitiga DAB itu merupakan segitiga siku-siku, di mana panjang DA itu 18 cm dan panjang ruas garis AB itu 18 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh jarak ruas garis D ke B itu adalah 18 akar 2. Maka panjang ruas garis DH aksen diperoleh setengah dari panjang ruas garis DB atau setengah dari 18 akar 2, yaitu 9 akar 2. Kemudian perhatikan segitiga siku-siku HDH aksen yang berlaku sama karena di sini juga terbentuk segitiga siku-siku di mana jarak dari H ke D yaitu tinggi dari kubus tersebut yang tentu sama dengan panjang rusuknya yaitu 18 cm dan panjang dari DH aksen yang sudah diketahui yaitu 9 akar 2, maka bisa diperoleh panjang ruas garis HH aksen yaitu akar dari DH aksen kuadrat ditambah DH kuadrat. Sehingga akar dari 9 akar 2 dikuadratkan ditambah 18 kuadrat diperoleh 9 akar 6 cm. Oke. Sekarang kita masuk kembali ke aplikasi GeoGebra-nya. Sekarang kita menggunakan fitur menggunakan tampilan grafik 3 dimensi. Oke. Kita perkecil dulu. Ya, seperti ini. Oke, di sini fiturnya ada beberapa tambahan fitur yang bisa dieksplor sendiri. Dan di sini ada fitur karena tadi bangun datarnya kubus, maka kita menggunakan cube dengan panjang rusuk 18 cm. Oke, berarti dari sini ke sini. Ya.
Ya, ini penampakannya. Teman-teman juga bisa melihatnya dari berbagai arah untuk kubus tersebut. Oke, tadi yang ditanyakan adalah berapa panjang ruas garis dari H ke titik H ke ruas garis AC. Oke, kita buat terlebih dahulu ruas garisnya. Ya, seperti ini. Dan kita juga menggunakan bantuan seperti pada gambar tadi, ada bantuan dari ruas garis BD juga. Maka dengan mudah kita tinggal menarik ruas garis dari H ke titik tengah pada ruas garis AC. Dan diperoleh yaitu nilainya 22,05. Dan tadi 9 akar 6. Dan bisa kita pastikan nilai dari 9 akar 6. Ya, 22,04 dan seterusnya. Jika kita bulatkan sesuai pada aplikasi GeoGebra yaitu 2 angka terakhir, maka kita dapat memperoleh nilai yang sama yaitu 22,05. Oke. Kemudian kita lanjut materinya yaitu jarak antar titik ke bidang. Jarak antar titik ke bidang itu sama dengan jarak antar titik ke garis. Hanya saja jika tadi dari titik ke garis, untuk kali ini jarak dari titik ke bidang sama harus membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi jarak titik dan bidang merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dan bidang. Oke, seperti pada gambar ada titik A dan bidang jajar genjang dan ditarik garis membentuk sudut 90 derajat atau garis terpendeknya, dan saya beri bantuan ada titik A aksen di sana, maka itulah jarak dari titik ke bidang jajar genjang. Jadi jarak titik A ke bidang jajar genjang tersebut yaitu panjang ruas garis A aksen. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sudut 90 derajat sebelumnya. Oke, saya memberikan gambaran jika ada suatu segitiga. Oh, maaf. Jika ada suatu segitiga, maka untuk mengetahui jarak dari, saya ambil contoh, jarak dari titik C ke garis LK itu tidak selalu pada titik tengahnya. Titik tengah pada ruas garis LK. Jadi bisa dilihat ini titik tengahnya. Kita tarik ruas garis dari J ke titik tengahnya. Ya, panjang ruas garisnya itu 4,47. Sedangkan jika kita tarik garis dari J tegak lurus dengan ruas garis LK, maka diperoleh jaraknya yaitu 4, dan inilah yang terpendek. Jadi untuk mengetahui jarak dari titik baik itu ke garis maupun ke bidang, itu untuk mengetahui jarak terpendeknya itu dengan membentuk 90 derajat. Kecuali pada segitiga, jika segitiga tersebut segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, maka untuk jarak terpendek, saya ambil contoh titik O ke ruas garis PQ itu pada titik tengahnya. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke materi. Jarak antar titik ke bidang. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Masih di kubus. Ada kubus ABCD EFGH dengan panjang ruas garis 8 cm. Yang ditanyakan yaitu jarak titik H ke bidang BCGF.
bidang BC, GF. Jika tadi saya sudah menjelaskan bahwa jarak terdekat dari titik ke bidang ketika panjang ruas garis dari titik ke bidang tersebut membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita ke pembahasan soal. Ya, ini dia. Pembahasannya, jarak H ke bidang BCGF adalah ruas garis HG. Kenapa? Karena ruas garis HG adalah ruas garis terpendek dan membentuk 90 derajat yang menghubungkan titik H tegak lurus ke bidang BCGF. Sehingga jarak dari titik H ke bidang BCGF yang terdekat yaitu 8 cm. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan menggunakan GeoGebra. Oke. Ya, itu penjelasan singkat mengenai materi geometri ruang atau dimensi 3 yang juga dibantu oleh aplikasi GeoGebra. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.